Shalom, Amanginang, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berita sukacita dalam minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1920-an, ada begitu banyak prajurit perang yang meninggal dalam pertempuran. Hal ini tentu disebabkan oleh serangan yang datang dari musuh. Namun kebanyakan yang menjadi penyebab kematian adalah karena infeksi luka yang mereka derita akibat peperangan tersebut. Ribuan tentara, baik dari pihak musuh maupun dari sekutu, menjadi korban akibat infeksi luka yang mereka derita pada saat itu. Dan hal ini berlangsung sangat lama, hingga beberapa tahun kemudian, para ilmuwan kemudian menemukan yang namanya antibiotik, atau yang kita sebut saat ini dengan penisilin, yang berfungsi untuk mencegah infeksi pada luka yang diderita oleh para prajurit akibat dari peperangan tersebut. Melihat hal ini, obat ini mampu mencegah infeksi pada luka tersebut. Akhirnya obat ini diproduksi secara massal. Hingga pada Perang Dunia Kedua, korban sudah jauh berkurang lebih sedikit akibat peperangan tersebut. Sudah jauh berkurang, terlebih akibat infeksi luka yang derita. Saudara-saudara, orang-orang melihat bahwa antibiotik ini, obat ini sangat ampuh untuk mencegah luka untuk terinfeksi. Sehingga ini tetap diproduksi secara massal besar-besaran, karena ini bisa membantu siapapun yang sedang mengalami sakit. Bukan pada saat itu, bahkan hingga saat ini, obat tersebut masih boleh tetap dapat ditemukan, bahkan masih ampuh kuasanya, khasiatnya tidak berubah untuk mencegah infeksi pada luka yang diderita setiap orang.
Hingga pada saat ini obat tersebut sudah diproduksi secara massal dan kita banyak menemukan di mana-mana, di toko obat, di apotek, obat ini ada begitu banyak dijual di toko-toko obat. Hanya saja Bapak Ibu Saudara, permasalahannya untuk mendapatkan obat tersebut, antibiotik tersebut, setiap orang harus membayar dengan harga yang setimpal. Kita harus membayar dengan harga yang setimpal supaya kita bisa dapat obat tersebut. Dan hal ini juga lah yang menjadi permasalahan dalam kehidupan setiap orang saat ini. Ada begitu banyak orang yang menginginkan obat tersebut untuk menyembuhkan luka yang mereka derita, namun mereka tidak mau membayar. Mereka menginginkan gratis, seolah-olah itu tidak perlu dibayar. Antibiotik yang ditemukan pada waktu itu, kita melihat khasiatnya saudara-saudara. Obat ini berfungsi bukan hanya untuk membantu menyembuhkan orang-orang yang terluka pada saat itu, pada saat peperangan tersebut. Tapi hingga saat ini obat tersebut juga masih ampuh dengan segala kekhasiatannya, dengan segala keampuhannya masih dicari orang untuk menyembuhkan luka-luka yang diderita oleh setiap orang. Hanya saja dengan catatan, kalau Anda menginginkan obat tersebut, maka Anda harus mempersiapkan harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan obat tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang konsep keselamatan di dalam iman kekristenan kita. Mungkin masih banyak di antara kita yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita ini diselamatkan? Apalagi kita memahami bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin hal itu bisa mampu menyelamatkan kita yang hidup pada saat ini? Saudara-saudara, inilah mengapa kita menganalogikan cerita tentang obat penisilin tadi. Obat yang ditemukan diciptakan pada Perang Dunia Pertama tadi, ternyata bukan hanya berfungsi untuk orang-orang yang hidup pada saat itu. Bukan hanya mampu menyembuhkan luka orang-orang yang hidup pada saat itu saja, tapi juga berkhasiat untuk menyembuhkan luka orang yang hidup pada saat ini. Hanya saja ada catatan yang harus kita garis bawahi. Kita harus merogoh kocek dengan harga yang setimpal. Kita meyakini saudara-saudara bahwa kematian Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu itulah keselamatan, jalan keselamatan yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang mau hidup kekal, bagi setiap orang yang mau mendapatkan keselamatan. Kita melihat bahwa keselamatan itu, jalan keselamatan itu telah tersedia, telah terbuka bagi siapapun orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan tersebut. Hanya saja kita terkadang berpikir bahwa kalau bisa kita mendapatkan keselamatan itu tanpa harus bersusah payah. Kalau bisa kita diselamatkan tanpa harus melewati proses-prosesnya. Ternyata tidak bisa, saudara. Untuk mendapatkan sesuatu yang begitu berharga, yang begitu indah, kita tetap harus membayar harga yang sesuai, yang wajar untuk kita lakukan.
Saya melihat bahwa secara umum harga yang harus kita berikan adalah melalui kesetiaan kita, bahkan pengorbanan kita di dalam kehidupan ini. Atau bahasa kerennya, bahasa populernya dalam istilah Kristiani, kita sering mengatakan, kita harus mau menyangkal diri dan memikul salib kita. Inilah harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan telah tersedia, permasalahannya adalah bagaimana usaha kita, cara kita untuk mendapatkan keselamatan itu. Kalau obat harus dibayar dengan uang, nilai yang sewajarnya, maka keselamatan juga harus kita berikan harga yang pantas. Sebuah karunia yang begitu sukacita, yang tidak dihitung dengan nilai, tapi dari kesetiaan kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dalam hal ini, Bapak, Ibu, Saudara, kehidupan orang Kristen, keberimanan kita untuk mendapatkan keselamatan, ternyata tidak hanya sebatas ketika kita berkata, aku percaya kepada Yesus, aku hidup di dalam firman Tuhan, aku selalu beribadah di dalam rumah Tuhan. Ternyata tidak hanya sebatas itu. Tapi satu hal yang mau kita lihat dalam hal ini, bagaimana keselamatan yang telah disediakan Allah harus kita raih dengan cara menyangkal diri dan memikul salib. Kesetiaan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, pengorbanan kita untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam iman kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop hari ini dimulai dengan perkataan supaya kita harus lebih teliti terhadap apa yang telah kita dengar. Supaya kita harus lebih teliti terhadap apa yang kita dengar. Tentu semua ini bukan tanpa alasan dikatakan demikian. Hal ini dikarenakan sudah ada begitu banyak ajaran-ajaran yang mampu menyesatkan orang-orang, terlebih orang Kristen. Ajaran-ajaran yang mampu melemahkan iman kita. Bahkan ajaran-ajaran yang bisa kita katakan untuk merendahkan Yesus di hadapan Allah. Kita telah menemukan ada begitu banyak ajaran-ajaran yang berkembang saat ini. Hedonisme, bahkan teologi sukses, dan lain sebagainya, ajaran-ajaran yang melemahkan kita saat ini. Ini harus benar-benar kita teliti dengan baik-baik. Apa yang telah kita dengar harus benar-benar kita lihat. Mana yang benar-benar kita butuhkan, mana yang benar-benar berguna bagi kita, dan mana yang benar-benar bisa membawa kita kepada keselamatan yang besar yang telah disediakan tadi. Jangan hanya diterima, jangan hanya diambil semua, tetapi harus kita teliti. Kita cermati dengan iman, dengan pikiran kita, bahkan dengan hati kita. Mana yang benar-benar bisa membawa saya kepada keselamatan tadi? Apalagi dalam perikop ini diperlihatkan kepada kita orang Yahudi yang masih berpegang teguh kepada kebenaran hukum Taurat, yang masih mengutamakan para malaikat-malaikat daripada Kristus sendiri, yang telah menyatakan firman itu, yang telah menyatakan mujizat-mujizat, bahkan telah mengaruniakan kuasa-kuasa kepada para murid-murid untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan mujizat, tanda-tanda kebenaran di dalam iman, di dalam
Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi masih mempertahankan pikiran-pikiran mereka yang mengatakan bahwa hukum Tauratlah yang paling benar, yang paling utama. Mereka tidak mempercayai Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang telah diutus Allah untuk membebaskan jalan keselamatan itu. Kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Banyak orang meniadakan hal ini, hanya mengutamakan apa yang mereka pikirkan semata, menjadikan kesenangan sebagai Tuhan di atas segalanya, menjadikan pendidikan pengetahuan itu di atas segalanya, bahkan menjadikan ajaran-ajaran yang kurang berkenan itu adalah ajaran yang tidak baik, yang tidak membawa kita kepada keselamatan tadi. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk bisa memahami semua hal ini, terlebih tentang keselamatan kita di dalam iman, kita harus selalu mengingat bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan, ada kehidupan, ada sukacita. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini yang mampu membuat Anda selamat, yang mampu membuat Anda bersukacita di dalam hidup ini selain hanya di dalam Yesus Kristus. Kita harus lebih teliti. Kita harus lebih cermat melihat. Kita harus pintar memilah-milah mana yang baik, mana yang berguna. Kita harus menguji apakah itu berguna bagi Anda atau tidak. Terlebih benar-benar bisa membawa Anda kepada keselamatan. Terlebih dalam keadaan zaman saat ini, saudara-saudara, kita memang harus lebih berhati-hati. Ada begitu banyak bertebaran ajaran-ajaran yang bisa melemahkan iman dan kepercayaan kita, sehingga kita tidak teliti. Jika kita kurang paham, kita bisa menjadi tidak peka. Kita bisa menjadi buta, dibuat oleh ajaran dari dunia ini. Mungkin bisa saja hal itu disebabkan oleh karena ketakutan kita akan menjalani hidup ini, keinginan yang berusaha untuk mencari jalan pintas, tidak mau menjalani setiap proses, terlebih tidak mau menyangkal diri atau memikul salib kita sendiri. Ini bisa saja disebabkan hal tersebut, sehingga kita menjadi tidak lebih teliti, tidak hati-hati, bahkan tidak cermat dalam mendengar setiap apa yang diperdengarkan kepada kita. Juga ini semua disebabkan oleh karena iman yang tidak teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak memiliki hikmat, sehingga kita tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang patut, mana yang tidak, mana yang seharusnya, mana yang diinginkan Allah untuk diperbuat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita supaya lebih teliti, lebih cermat terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bahkan apa yang kita rasakan saat ini. Supaya kita jangan terbawa arus, jangan hanyut dibawa oleh zaman ini, tetapi tetap mengingat hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu,
supaya jangan ada yang merampas semuanya itu. Ingat, keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Maka mari Bapak Ibu Saudara, jangan engkau sia-siakan kesempatan ini. Jangan engkau sia-siakan keselamatan yang telah disediakan Yesus. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Kristus Yesus di dalam kayu salib. Jangan kita sia-siakan kasih pengampunan yang telah diberikan Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus. Maka mari Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Harus lebih teliti, harus lebih peka, harus lebih cermat, supaya kita jangan terbawa arus, supaya kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang begitu indah, yang begitu besar, yang telah disediakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.